kan menteri itu kan membantu presiden di bidang-bidangnya. Bahwa kementerian kabinet itu sebagai apa politik juga, ya jabatan politik ya. Tapi kan pada bidang-bidangnya. Kalau ya, bukan di bidang politik, kemudian bicara tentang data tadi, ya saya nggak tahu apakah itu biota laut, ada terumbu karang, ada plankton. Saat kita bicara pemerintah saat ini, kawan-kawan semua, maka kita bisa bilang bahwa pemerintah ada yang mengendalikan. Siapa yang mengendalikan? Yang mengendalikan adalah orang-orang yang ada di dalam pemerintahan yang juga adalah oligarki. Saya dapat mengatakan hal tersebut kenapa? Karena saat penundaan pemilu ini dilaksanakan, tentu akan menguntungkan oligarki. Kenapa? Karena saat ini kebijakan-kebijakan pemerintah cenderung mengeluarkan kebijakan yang tidak populis, yang tidak menguntungkan masyarakat, tetapi menguntungkan oligarki dan kelompok-kelompoknya. Kita lihat misalnya RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang terbukti inkonstitusional. Mereka membuat undang-undang Cipta Kerja ini untuk menguntungkan oligarki. Itu sumpahnya presiden. Sejak dilantik, disumpah, sumpahnya Bapak Presiden begitu, berjalan di jalur konstitusi kalau kita percaya sama sistem negara. Nah, tentunya terkait tadi apa data ya juga disampaikan oleh Mas Bayu dan juga tadi disampaikan di awal, ya untuk Bapak Menko tentu punya pertimbangan sendiri menyampaikan pernyataan tersebut di depan publik. Ya, itu satu hal. Nah, kita buka aja sebenarnya. Kami punya data sendiri dan tidak termasuk dengan data yang disampaikan, itu saja. DPR dan pemerintah sudah menyepakati bahwa pemilu itu akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Begitu diinterogasi oleh mahasiswa, Luhut sebetulnya antara ngeyel dan berupaya untuk menghindar dari pertanyaan. Kamu tuh nanti dengan istrimu, pacarmu aja bisa beda pendapat. Ini tidak perlu untuk berkelahi. Tapi Bapak ini pejabat publik, Pak. Lah, ya pejabat. Saya punya anak juga mahasiswa. Jadi kalian tuh jangan emosional, kalian dengerin juga. Kan pertanyaan mahasiswa konkret bahwa Anda adalah pejabat publik, berarti hak publik untuk mengetahui semua sumber ucapan Anda itu dijamin oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi itu. Jadi Pak Luhut dengan sedikit gugup sebetulnya kehilangan dia tidak menyangka akan ada pertanyaan semacam itu dan argumen itu, lalu mulai ngeles-ngeles. Jadi saya mau bilang, kita itu beda pendapat silahkan. Kamu pasti beda pendapat. Nanti dengan istrimu pun kalau nikah kau bisa pendapat. Tidak harus berantem. Saya sepakat Pak, kita mungkin beda pendapat di dalam demokrasi. Tapi Bapak pejabat publik, Bapak harus mempertanggungjawabkan big data itu pada kita semua. Sepakat kawan-kawan. Apa kewajiban saya mempertanggungjawabkan saya punya soal pejabat publik, Pak? Itu sudah jadi narasi yang beredar Pak dari pejabat publik. Seakan-akan pejabat publik mengizinkan 3 periode penundaan pemilu. Nah, kamu berasumsi. Nggak boleh kamu. Asumsi itu ada karena ketidakjelasan dari istana. Dijawab, Presiden sudah bilang pemilu tetap tanggal 14 Februari 2024. Dan mesti kembali lagi. Itu percakapan yang menunjukkan bahwa Basowi berhasil menguliti seorang pejabat yang berbohong. Jadi tinggal publik lihat apa sebetulnya bahasa tubuhnya Pak Luhut. Kenapa nggak mau bilang aja, oke, saya punya big data dan ini adalah universitas. Universitas adalah sumber metodologi. Karena itu saya akan buka di universitas supaya diperiksa metodologi dari big data. Itu kan mestinya begitu. Jadi apakah benar big data itu disampaikan atas keinginan siapa gitu Pak? Kita minta jawaban tegas gitu hari ini. Lah saya bilang saya yang ngomong, nggak ada yang lain. Jadi pejabat publik sedang mengizinkan Pak Jokowi untuk ini atau gimana Pak? Tidak, lah saya hanya nyampaikan ini ada data begini. Tetap kita minta kebukaan big datanya kawan-kawan, sepakat? Ya, kau sepakat, kalau saya nggak sepakat kan boleh kan? Kita boleh beda pendapat nggak? Ya Anda nggak bisa menuntut saya untuk buka big data itu. Kalau begitu boleh bikin big lies dong kalau nggak bisa buka big data. Jadi saya kira mahasiswa akhirnya ngerti bahwa ini bohong juga tuh. Saya berhak tidak membuka big data kan? Iya berhak memang, tapi kalau Anda bukan pejabat publik dan Anda tidak mengucapkan itu, yang menyebabkan geger kan ini soalnya. Ya itu tujuan kami sekarang untuk menuntut Bapak untuk segera sepakat dengan aspirasi dari masyarakat Indonesia. Garin, kamu anak muda, kamu nggak berhak juga nuntut saya. Pak Luhut artinya berupaya untuk jadi wise, jadi bijak dengan saya orang tua ingin nasihatkan kalian sebagai
orang yang masih muda. Itu nggak ada urusan begituan di universitas. Di universitas tidak ada hierarki usia, yang ada hierarki argumen itu, kesetaraan argumen. Jadi jangan ini dalam logika namanya memainkan kekuasaan untuk menekan orang yang di bawah itu. Satu cara berargumentasi yang buruk. Seolah-olah karena beliau adalah senior, maka dia boleh nasihatin yang junior. Oh enggak, itu dalam keluarga boleh, tapi di universitas nggak boleh prinsip itu. Mahasiswa pasti menganggap ngapain nasihatin gue, emang ibu anak lo itu. Kan itu intinya kan. Jadi percakapan itu juga menjadi tidak setara karena Pak Luhut memanfaatkan posisi dia sebagai senior untuk menasihati junior. Padahal problemnya bukan junior senior, ini big data berbohong Pak Luhut kan. Jadi itu yang ditagih sebetulnya. Masa yang senior nyebar hoax. Dan kalau Pak Luhut anggap itu bukan hoax, diterangkan di situ bahwa itu real data, bukan data yang direkayasa. Nah itu yang publik akademis akhirnya lihat bahwa mahasiswa memenangkan dialog itu dan Pak Luhut hanya berupaya untuk menyembunyikan sebut aja kebohongannya dengan memanfaatkan posisinya sebagai orang yang lebih tua, lebih senior. Itu palsu dalam argumentasi.